Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biiznillah insyaallah selama 2 atau 3 hari ke depan Al-Fakir ingin sedikit mengulas tentang satu kejadian di bulan Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin pada saat itu adalah perang Badar. Ghazwatu Badar adalah dikatakan dalam kitab sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang muslim dengan yang kafir. Sehingga dalam peperangan ini Allah anugerahkan berbagai banyak keutamaan, berbagai banyak keistimewaan, dan bahkan keajaiban yang terjadi dalam peperangan Badar. Adapun awal mula munculnya perang Badar disebutkan bahwa bermula dengan intimidasi, cercaan, cacian, genjatan senjata berskala kecil yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada orang muslimin pada saat di Mekah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalahnya kepada orang-orang kufar. Kemudian segala macam cobaan yang diterpakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal beliau menyampaikan risalahnya di kota Mekah sangat gencar dengan cacian, makian, bahkan genjatan senjata berskala kecil yang selalu dilontarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan sahabat Abdullah ibn Mas'ud pernah terputus kupingnya karena menyuarakan satu ayat Al-Quran di tengah-tengah kafir Quraisy. Itulah kekejaman, kekejian daripada kufar Quraisy kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya melaksanakan hijrah ke Madinah. Lah, disinilah awal daripada percikan dari terjadinya perang Badar. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah, harta mereka, harta benda yang tertinggal di kota Mekah dirampas dan dimiliki secara paksa oleh para orang-orang kufar Quraisy. Wasababuha anna Rasul kharaja liyatari dha'iran li Quraisyin rajatan min asy-Syam wa kana ma'ahu 313 rajulan. Beliau bersama dengan 313 orang laki-laki untuk mencegat daripada pasukan atau daripada orang-orang yang berdagang di kota Syam, yakni orang kufar Quraisy yang saat itu dipimpin oleh pemimpin mereka Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb adalah sosok manusia yang juga licik dan cerdik. Dia mengetahui dan tahu kabar bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengepung mereka di perbatasan jalan, di pertengahan jalan guna untuk mengambil hak mereka. Akhirnya Abu Sufyan ibn Harb ini mengambil satu utusan untuk segera kembali ke Quraisy guna untuk membicarakan, memberitahu dan juga mengabarkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan berniat jahat kepada mereka. Dia akan merampas dagangan mereka dan beliau juga katanya akan membiarkan harta mereka tidak akan sampai kepada kota Mekah. Akhirnya para penduduk kota Mekah tergiur dan terkesima, terkompor-kompori dengan berita itu, sehingga mereka semua ingin berbondong-bondong untuk menghadang Rasulullah SAW agar tidak sampai terjegat dan harta mereka terselamatkan. Dikatakan di sini, falamma sami'a bi khurujir rasul arsala rasulan ila Quraisy liyukhbira Quraisyan bidzalik. Sehingga dikatakan bahwa orang yang tidak tahu perang pun, yang tidak bisa berperang pun ingin berangkat ke sana. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan harta dagangan mereka. Karena dulu kalau berdagang itu tidak hartanya sendiri, tapi ada juga yang memberi saham, ada yang menitip barangnya untuk diniagakan ke kota Syam. Lah, pemilik-pemilik dagangan-dagangan inilah yang tidak pergi ke Syam ingin juga pergi ke sana untuk menyelamatkan hartanya, karena mendengar berita yang sangat panas Rasul akan merampas dagangan-dagangan yang telah diperniagakan di kota Syam. Lantas seorang pemimpin mereka Abu Sufyan bin Harb, orang yang licik ini, lewat jalur yang berbeda dengan jalur biasanya. Jadi ketika dari Syam ke kota Mekah ada jalur yang biasa dilewat, Abu Sufyan bin Harb ini beserta kecil daripada rombongannya, hanya sekitar beberapa orang dari rombongannya lewat di jalur yang berbeda. Agar apa? Agar terhindar dari pencegatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang selain yang termasuk dari golongan Abu Sufyan, mereka masih berada di jalur utama ketika dari Syam menuju ke kota Makkah. Setelah
Abu Sufyan bin Harb sampai di gerbang kota Mekah. Katakanlah mau sampai di kota Mekah, dia benar-benar yakin akan terselamatkan dari kepungan Rasulullah. Mereka mengutus satu orang untuk langsung pergi cepat untuk ke Mekah untuk mengabarkan bahwa Abu Sufyan telah selamat dan akan kembali ke kota Mekah. Dari situ orang-orang Mekah menjadi agak sedikit kendor. Ya sudah, Abu Sufyan sudah selamat, kita gak usah ke Mekah saja. Namun ada satu orang yang memanas-manasi mereka, yaitu bapanda Rasul, yaitu Abu Jahal, yang mengatakan kurang lebih adalah mengatakan, kita sekali langkah maju tetap harus maju, sekali maju pantang mundur. Kita sudah maju bergerak untuk mencegat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar harta kita terselamatkan. Ngapain harus tertunda ketika Abu Sufyan dan beberapa sekelompok kecil yang terselamatkan? Maka mari kita harus maju, sekali maju pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Itu adalah pamanda beliau Abu Jahal yang musuh aduullah wa aduur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian falamma alimat Quraisyun bidzalik arsalat 950 rajulan li himayati 'airihim wa tijaratihim. Akhirnya bersama dengan 950 orang pergi ke tempat di mana pergi untuk menyelamatkan dagangan mereka, untuk menyelamatkan harta mereka. Yang nggak tahu perang pun ikut pergi juga. Kenapa? Karena terkompori dengan berita karena Rasul akan merampas harta mereka. Ini awal mula dari terbentuknya pasukan besar, pasukan Quraisy pada saat perang Badar. 950. Ada yang ngofiriwatin yang mengatakan 1000 untuk menyerbu dan menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun di sisi lain Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beliau adalah khairul bashar, khairul khalqi indallah. Beliau adalah cerdasnya bukan main. Orang makhluk yang paling pintar, makhluk yang paling cerdas. Namun pada saat itu beliau tidak gegabah. Beliau masih mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Ini pasukan kita kecil, hanya 313 orang. Ini pasukan pencegatan ini akan memunculkan dan melanjutkan kepada pertempuran yang sangat besar melawan beberapa bahkan 1000 orang daripada penduduk Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW meminta musyawarah. Istasyara Rasulullah SAW ashabu qabla safarihi. Beliau sebelum melanjutkan misi ini, beliau masih bermusyawarah. Berbeda dengan Abu Jahal, sekali maju harus tetap maju. Tapi Rasul SAW ya khairul bashar, yang sebaik-baiknya, yang memiliki ketangkasan yang sangat baik, tapi tidak sombong, tidak gegabah. Beliau masih meminta musyawarah dan pendapat para sahabat-sahabatnya. Dalam mubes itu, mubes dadakan yang beliau adakan, tercatat di sini ada 2 pendapat yang termaktub di dalam kitab ini, bahwa Rasul SAW minta pendapat, bagaimana menurut kalian ini dilanjutkan atau tidak. Ada 2 pendapat. Yang pendapat ini membuat gembira, tersenyum yang sangat bahagia, terpampang jelas di raut wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu pendapat Sa'ad dan juga Miqdad ibn Amr. Sa'ad ini adalah pemimpin Aus, kabilah Aus. Beliau berkata, "Qad amanna bik wa saddaqna wa syahidna bi anna ma ji'ta bihi wal haq." Kami beriman kepadamu wahai Rasul, membenarkan dan bersaksi bahwa apa yang kau bawa adalah yang benar. Wa atainaka ala dzalik uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ah. Kami telah memberikan janji setia kita, sam'an wa ta'atan, sendiko dauh kita kepada panjenengan. Ya Rasul, famdhi lima aradta, lanjutkan. Fa nahnu ma'ak, kami akan selalu bersamamu. Wallah lawis ta'aradta bina hadzal bahr fakhudtahu lakhudnahu ma'ak. Demi Allah, ketika engkau menyelami samudra, maka engkau menyelami di situ, kami pun akan terus menyelami bersama engkau. Ma takhallafa minna rajulun wahid, tidak akan yang tersisa satu pun dari kami para kabilah Aus untuk terjun ke samudra bersamamu ya Rasul. Wa qala lahul Miqdad bin Amr. Kemudian pendapat Miqdad ibn Amr. Miqdad bin Amr ini terkenal sebagai Abu Bakarnya Ansor. Kalau di Muhajirun ada sahabat Abu Bakar, tapi kalau di Ansor ada Miqdad yang disebut dengan Abu Bakarnya sahabat Ansor. Beliau berkata, "Imdi ya Rasulullah kama amarakallah fanahnu ma'ak." Lanjutkan saja sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah perkataan yang membuat gembira Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallah la naqulu lak
kama qalat Banu Israil li Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergi kamu bersama Tuhanmu untuk memerangi Fir'aun. Kami di sini akan menunggu jawabannya, menunggu hasilnya. Qaidun, tidak berangkat. Tapi walakin, kami akan berucap, walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Bahwa pergilah engkau wahai Rasul bersama Tuhanmu untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Inna ma'akuma muqatilun, karena kami akan senantiasa bersamamu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasurra Rasul sallallahu alaihi wasallam min jawabihima. Akhirnya Rasul berbahagia sangat dengan jawaban-jawaban mereka yang memberi semangat kepada Rasul dan para sahabat yang hanya beberapa orang untuk melawan pasukan yang sangat besar. Dari mubes kecil inilah semangat para kaum muslimin membara untuk berperang melawan kafir Quraisy bersama di bawah komando Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya akan terjadi banyak keajaiban, banyak sekali anugerah Allah yang diturunkan saat peperangan, saat berkecamuknya peperangan, yang insya Allah akan dilanjutkan di part kedua. Salam pecinta Rasul. Kum biiznillah.